Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, membantah harga mie instan naik hingga 3 kali lipat. Harga mie justru diprediksi bergerak turun, seiring kendala bahan baku mie, yakni gandum yang mulai terkendali. Ketua Umum Gapmi, Adi S. Lukman memang membenarkan adanya kenaikan harga mie instan. Namun, kenaikannya tidak sampai 3 kali lipat, seperti yang tengah heboh di sosial media. Dari pemantauannya, harga mie instan sebelumnya berada pada kisaran Rp2.200 hingga Rp3.000 per bungkus. Kemudian, harga saat ini naik menjadi kisaran Rp2.500 hingga Rp3.200 per bungkus. Ada kenaikan, tapi tidak sampai 3 kali lipat, ujar Adi saat dihubungi kontan.co.id, Kamis 1 September. Selain itu, lanjut Adi, kenaikan harga mie bukan hanya disebabkan oleh terkendalanya bahan baku gandum. Namun juga disebabkan oleh masalah lainnya seperti inflasi yang menyebabkan banyak naiknya harga-harga bahan baku lainnya, harga energi, harga logistik, hingga harga packaging. Faktor-faktor itulah yang mengerek harga mie instan di pasaran. Dari sisi ketersediaan pun diakui Gapmi tidak ada kendala. Sebab, masa panen di belahan selatan Australia ataupun Argentina cukup bagus untuk tetap bisa memasok kebutuhan impor Indonesia dengan baik. Gapmi juga menilai imbas perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan harga gandum dunia naik, sudah bisa diantisipasi oleh para produsen. Kebutuhan impor dari Ukraina yang tahun lalu mencapai sekitar 20%, sudah bisa ditekan dengan mencari negara substitusi seperti India. Indonesia dapatkan gandum dari India yang tadinya melarang ekspor, saya kira ketersediaan aman, tambah Adi. Adi bilang, untuk menyikapi situasi inflasi dan krisis ini produsen mesti cermat mencari alternatif sumber gandum agar dapat kepastian stok. Di samping itu, Adi menilai saran untuk mencari substitusi bahan baku gandum menggunakan sorghum dapat dipertimbangkan. Karena sorghum merupakan salah satu jenis karbohidrat yang memang bisa dipakai untuk snack, biskuit, dan mie. Hanya saja, jumlahnya tidak bisa digunakan mengganti kebutuhan gandum secara keseluruhan karena adanya perbedaan karakteristik antara gandum dan sorghum. Misalnya sorghum digunakan seluruhnya pada pembuatan roti, maka roti tidak dapat elastis dan mengembang. Hal ini karena roti butuh terigu yang punya kandung gluten tinggi, sama halnya apabila diterapkan pada produksi mie instan. Intinya bisa dipakai sebagai pengganti tapi sesuai dengan formula masing-masing perusahaan, tentunya tidak bisa digunakan 100% menggantikan terigu, jelas Adi. Dari pemantauannya, sudah ada beberapa perusahaan produsen mie yang mencoba sorghum sebagai bahan pengganti gandum. Namun sejauh ini masih tahap formulasi, belum sampai menjadi kebutuhan komersial. Hingga akhir tahun 2022, Adi memprediksikan harga mie bakal turun. Seiring harga pangan dunia yang trennya saat ini turun, berdasarkan data Food and Agriculture Organization, perbandingan harga Juni hingga Juli. Saya perkirakan harusnya sedikit menurun harga real komoditi hingga akhir tahun, pungkas Adi.